aku cuma iseng-iseng berhadiah gitu. Ternyata visanya approve, kayak nggak expect bakal nyampe di sini ya. Wow, iseng-iseng berhadiah. Come to Elvita YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you so much. Okay. Kenalin, nama aku Eni. Aku dari Bali, Indonesia. Aku sekolah di private college gitu. Sih. Aku ambil diploma 2 Hospitality Management di Welsiang Institute. Oh, I see. Oke, itu tepatnya di Vancouver ya, di kota Vancouver. Ya di Main Street. Dulu itu aku dapat scholarship gitu. Wow. Jadi harga normalnya itu sebenarnya 15.000. Oh. Tapi waktu itu ada, karena kampusku di Bali punya agent juga kan, dan punya konsultan di sini. Terus kerjasama gitu, dan pihak sekolah itu kebetulan yang punya orang Indonesia, namanya Pak Hari, kasihkan beasiswa untuk orang dari Bali. Dan aku dapat 10.000 2 tahun. Oh, jadi 5.000 lumayan loh Kak, potongannya 5.000 ya? Ya, lumayan banget. Ada tips nggak Kak buat teman-teman di Indo mungkin supaya bisa dapat juga scholarship seperti Kakak? Itu tergantung program kampusnya sih ya. Waktu itu aku kayak ada tes online dari kampusnya langsung, dan IELTS itu nggak required gitu. Oke. Terus kalau poinnya itu cukup, dan kita bisa dapat beasiswa itu. Oh, I see. Kemudian Kak Eni itu pakai jalur agent atau daftar sendiri langsung ke sekolahnya? Aku pakai agent. Agent yang udah kerja sama sekolah Kakak di Bali? Agent aku di kampus aku di Bali punya agency dan kerjasama sama konsultan di sini, dan mereka rekomendasiin di Welsiang itu sendiri. Oh, I see. Oke, Kak Eni nih. Waktu itu ada lah ya, pasti banyak banget. Nah, contohnya tuh winter kan, otomatis kita pakai jaket yang tebal, apalagi kalau misalkan warna hitam. Nunggu bisnya lama, udah di depan bis karena kita pakai jaket hitam, itu malam-malam kan, drivernya itu kadang nggak lihat bus stop, tiba-tiba dilewati. Itu pengalaman unik sih, aku udah jelas-jelas udah dilewati. Itu happen sih, itu sering banget, apalagi kalau misalkan lampunya agak redup kan, pas di bawah sebelah stationnya itu. Culture shock itu kayak pertama kali di sini kan kita masih beradaptasi tuh sama suasananya kan. Iya. Aku nyampe sini tuh summer, tapi aku masih ngerasa dingin, dan aku tuh pakai winter jacket gitu, dan kayak satu screen liatin aku. Kok aku diliatin? Iya iyalah. Masih segini lah, masih iya benar sih. Kita punya pengalaman kalau kita di ekskavator gitu, kita nggak boleh diem di sebelah kiri ya. Karena buat orang jalan buru-buru, dan aku tuh nggak tahu kenapa aku tuh disuruh minggir ke kanan, dan aku tuh baru tahu di sini ya kalau diam di sebelah kiri itu untuk orang yang buru-buru. Kalau kita udah co-op juga magang, dan kita bisa kerja 40 jam per minggu. Dan itu apalagi kerja di restoran pasti ada tipsnya kan. Oh ya, ini nih berhubung kan pas kesini tuh dapat kerja part time-nya susah nggak? Atau ada tips cara dapat kerjaan gitu? Kebetulan di sini tuh ada aplikasi kayak Craigslist gitu, sama Indeed. Dua aplikasi itu tuh selalu ada, kita bisa dapat informasi kerjaan dari sana. Kayak kita cuma login pakai email, dan kita searching mau kerja apa, kayak misalkan server atau barista, kita cuma searching dan udah kelihatan restoran mana yang lagi hiring, dan kita bisa apply CV kita online. Oke, iya, Craigslist sama Indeed emang. Terus Kak, ini pengalamannya pertama kali dapat kerjaan tuh dari teman, rekomendasi teman apa aplikasi? Kebetulan aku itu datang kan summer, jadi lagi banyak hiring. Oh iya, job desk-nya. Habis itu aku coba buka di Indeed, dan cepet banget itu. Aku apply hari ini, lagi ntar sorenya itu aku apply-nya siang, ntar sorenya tuh aku udah dapat call interview gitu. Wow, that's good, that's great ya. Jadi emang kalau summer emang gitu. Itu kayak season tergantung season sih, itu lucky banget lagi summer, dan lagi banyak yang hiring. Ya, that's good. Kemudian tadi kan kakak bilang kalau kerja di restoran kan dapat tips
Nah, kira-kira nih Kak ya, kalau berapa sih tipsnya per bulan, per 2 minggu? Kebetulan kan aku waktu itu kerja jadi buzzer itu asisten server. Aku kerjanya itu di small company gitu, jadi nggak terlalu banyak staff. Tapi kita tuh harus multitasking gitu, lagi in charge di dessert station. Karena nggak banyak staff kan, jadi waktu itu kira-kira aku tuh dapat $200 ya per 2 minggu. $200 per 2 minggu, so it's mean like $400 per 1 bulan. Itu di luar gaji pokok kan? Ya, itu di luar gaji pokok, dan apalagi kalau lagi ada Christmas, ada New Year gitu, itu bisa more. Iya, ada benefit lain nggak yang didapat? Sama Kompas Card sih, aku free. Oh, dikasih Kompas Card? Iya. Company itu mereka udah punya ini sih, kayak program benefit, iya, beda-beda benefit kan. Masing-masing. Tapi emang kalau kerja di restoran, emang kebanyakan student yang mau dia student lokal, mau dia student internasional, emang kerja di restoran itu sebenarnya buat nabung uang itu sebenarnya ini sih bagus, apalagi pas summer. Ya worth it banget, dan apalagi namanya itu schedule kita juga fleksibel, tapi tergantung company juga sih. Tapi aku hokinya waktu itu owner aku itu ngerti kalau status kita itu student dan kita itu masih kuliah, dan pastinya juga kita punya tugas kan. Dan itu mereka itu nggak terlalu maksa untuk kita fokus kerja aja, jadi schedule-nya pun fleksibel. Contohnya sekolah di sini masih bisa kerja part time kan. Jadi kita juga manfaatin kalau misalnya kuliahnya Senin sampai Kamis, jadi Jumat Sabtu Minggu tuh masih bisa kerja. Iya benar. Apalagi kalau kita kerja pas public holiday, kita tuh dapat 1,5 dari gaji kita. Oke, ya aku baru mau bahas itu. Ya. Aduh, udah dikasih tahu. Nanti aku mau bahas itu. Banget deh benefit yang didapat di sini juga. Iya. Jadi gimana tuh Kak 1,5? Misal kasih bocoran dikit deh sama teman-teman deh. Bocoran. Kalau kita kerja misal dapat 15 per hour. Iya. Kalau kita kerja pas itu public holiday, entah itu Christmas, entah itu Good Friday, kita tuh bisa dapat 1 jamnya 1 jam tuh 15 22,5 $14 kita dibayarnya 21 per jam. Iya, 21. Nah, dan hampir di kalender Kanada itu hampir setiap bulan mereka ada public holiday. Iya. Nggak cari kerja di hotel, Kak? Di hotel sih ininya banyak ya, tahapannya banyak. Bisa sampai 3 kali interview. Really? 2 kali interview, iya. Apalagi hotel bintang 5. Itu susah bener. Udah ada interview sama manajer, restoran manajer misalnya, habis itu sama HRD, bertahap kayak gitu. Oke. Tapi kalau emang mereka lagi butuh banget, lagi butuh orang banget, langsung aja bisa. Tips ya, kalau misalnya kita udah dapat call interview kan, buat interview, biar kita sedikit tahu lah tentang company yang mau kita datengin tuh, aku biasanya sih lihat di websitenya kayak TripAdvisor gitu, kayak rekomendasi komen misalkan restoran rekomendasi makanannya, mereka sedikit lihat menunya supaya kita juga tahu makanan apa sih yang dijual, menunya apa sih, Western food kah, Italian food kah, tahu lah. Jadinya pas kita interview, kalau kita ditanya sedikitnya kita bisa jawab. Jadi tipsnya itu kayak sebelum kita interview di tempat yang mau diinterview itu, kita setidaknya lihatlah dulu mereka jual apa, benar. restoran. Kalau misalnya hotel fasilitasnya gimana. Aku sih lihatnya di TripAdvisor gitu. TripAdvisor, oke. Terus pertanyaan yang paling common Annie dapatin pada saat interview apa aja, En? Kamu kerja. Kenapa kamu tertarik sama company kita kayak gitu? Oh ya, lupa juga aku. Iya. Aku juga sih sering ditanyain. Paling sering ditanya tuh kenapa kamu tertarik kerja di sini sih? Itu poin pentingnya. Ya sama kayak aku juga kaget kenapa aku ditanya 5 tahun ke depan kamu pengen jadi apa? Setelah kamu kerja di sini, kamu pengen jadi apa? Mereka lihat jenjang karir sebenarnya, En. Jadi kayak kita tuh udah punya kayak planning gitu loh.
Iya, kayak planning kita tuh gimana ke depannya. Kalau kerja di hotel tuh kita dapat vacation fee. Vacation fee. Oh, di restoran nggak dapat kamu ya? Oh iya, dapat. Semuanya dapat kayaknya. Iya. Kalau di aku kan, kalau kan kerjanya kayak di industri gitu kan, di industri. Jadi aku tuh dapatnya kayak apa namanya, vacation fee sama kesehatan. Jadi kesehatan itu lebih ketit. Oh, iya. Itu mahal banget, kamu include itu? Iya, include aku. Iya. Beruntung banget. Iya, cuma tapi kita nggak ada tips nggak ada tips. Nggak ada tips. Iya. Soalnya kan industri kayak di kantor gitu, jadi nggak ada tips. By the way, thank you Annie, I really appreciate your time. Thank you for your answer and everything. Thank you ya udah bershare, udah bagi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di Indonesia. Oke.